Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 2,39%. Namun, masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali, yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 3 Maret tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2025. Sebagai pembuka rilis, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Catatan peristiwa yang pertama adalah harga emas perhiasan masih mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Sehingga pada bulan Februari emas perhiasan adalah penyumbang utama inflasi di Kabupaten Tabalong. Kedua, di bulan Februari
Tarif listrik juga masih menjadi penahan utama inflasi, sama seperti bulan Januari dengan andil yang cukup besar. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Februari 2025 Tanjung terjadi deflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,75 pada Januari 2025 menjadi 105,57 pada Februari 2025. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 1,41% dan secara tahun kalender year to date terjadi deflasi sebesar 0,66%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,24% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,27% dengan komoditas penyumbang utama inflasi emas perhiasan dengan andil sebesar 0,26%. Berikutnya, inflasi tahunan Februari tahun 2025. Pada Februari 2025 terjadi inflasi sebesar 1,41% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,1 pada Februari 2024 menjadi 105,57 pada Februari 2025. Tingkat inflasi tahunan Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 2,11%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 15,54% dan dengan andil inflasi sebesar 1,2% dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,19%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan 10 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Februari 2025. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,26%, nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,05%, ayam bakar dan mie kering instan dengan andil inflasi sebesar 0,04%, bensin dan terong dengan andil inflasi sebesar 0,03%, serta ketimun, kacang panjang, dan tempe dengan andil sebesar 0,02%. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah tarif listrik dengan andil deflasi sebesar 0,54%, ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,06%, telur ayam dan daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,04%, serta beras, cabai merah, jeruk nipis atau limau, ikan gabus, pisang, dan cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Februari 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,3% dan inflasi tahunan sebesar 0,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,38. Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 0,54%
dan deflasi tahunan sebesar 1,46% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,38. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,81% dan deflasi tahunan sebesar 1,06% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,16. Tanjung terjadi deflasi bulanan sebesar 0,17% dan inflasi tahunan sebesar 1,41% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,57. Kota Banjarmasin terjadi deflasi bulanan sebesar 0,34% dan inflasi tahunan sebesar 0,25% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,06. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,39% dan inflasi tahunan sebesar 0,25% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,92. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Tanjung sebesar 1,41% dan sedangkan deflasi terdalam terjadi di Kota Baru sebesar 1,46%. Dalam slide berikut kami akan menyampaikan ringkasan inflasi Februari 2025 sebagai berikut. Pada bulan Februari 2025 terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,17%, inflasi year on year sebesar 1,41%, dan deflasi year to date sebesar 0,66%. Penyumbang utama deflasi bulan Februari 2025 secara month-to-month adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,54%. Komoditas utama deflasi adalah tarif listrik. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Februari 2025 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok kesehatan dengan andil 0,86%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif rumah sakit. Kelompok pendidikan dengan andil 0,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif taman kanak-kanak. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 3 Maret tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.